Baik teman-teman, mari kita lanjutkan. Untuk part berikutnya adalah bagaimana kita membuat sebuah peti, ya. Jadi sebelum membuat peti, kita perlu membuat item terlebih dahulu. Nah, itemnya di mana? Cara bikinnya? Sekarang teman-teman klik di gambar gear, kemudian silakan cari di bagian item. Ya, ini kebetulan punya saya sudah ada, saya hapus dulu deh. Nah, di ceng maksimum ini teman-teman disesuaikan, kalau nggak salah kalau teman-teman ngerjain dari awal itu harusnya ada 8 ya, terakhir nasi goreng. Nah, kalau misalnya ditambahkan, misal jumlahnya 8, tambahkan aja 1, jadi 9 ya. Nanti dia akan muncul di bawahnya. Oke. Nah, kalau sudah silahkan di sini kasih nama Zapolian Key ya. Kemudian ikonnya kita pilih icon kunci ini yang 195. Nomornya di mana Pak? Ini di bawah ini 195 ya. Kalau sudah silahkan di OK. Deskripsi adalah kunci untuk membuka gerbang. Ini namanya bukan Zapelin ya. Get the key aja ya. Get key. Zapelin tak ganti nama aja. Get key. Ya. Jadi get key ini nanti akan digunakan untuk membuka gerbang. Jadi nanti kita set dulu terlebih dahulu, nanti setelah part berikutnya ya. Jadi di bagian beta map itu kita buat sebuah apa namanya ya, sebuah gerbang agar untuk mengakses Zaplinnya. Baik, di sini ada item type, sekalian kita ganti ke key item, kemudian consumable no, scope-nya kita buat non, association kita buat never, ya. Sisanya biarkan aja. Kalau sudah silakan di oke. Baik, berikutnya di bagian sini nih ya, petinya kita buat gampang aja, tinggal klik kanan, klik dulu deh, diklik dulu, klik kiri, kemudian klik kanan. Quick event creation kita pilih treasure ya, treasure, kemudian itemnya kita ganti menjadi get key. Oke, sebenarnya sudah selesai ya teman-teman, tapi saya akan memberikan sebuah esensi biar ketika peti terbuka musuhnya muncul, monsternya ya, entah muncul dari mana, entah di sini ya, atau nanti dia terbang, nggak bisa terbang, belahnya belum ada ya, muncul dari sini aja nanti. Baik, setelah membuat seperti ini teman-teman silahkan klik 2 kali di sini ya, di sini saya klik 2 kali. Kemudian kita kasih nama di bagian eventnya, kita kasih nama monster. Oke. Kemudian switch-nya biarkan dulu ya, nanti kita akan setting setelah kita selesai melakukan penyetingan di chest-nya atau tracer-nya. Klik 2 kali. Nah, monsternya yang ada tuh, yang ada gambarnya cuma ini ya. Silakan nanti teman-teman bisa pergunakan. Ya, kebetulan yang ada di database default itu hanya ada bat, slam, apa ini namanya, orc sama dengan minotaur. Yang ini belum ada, belum di set. Nanti teman-teman bisa bikin sendiri ya. Di sini saya akan menggunakan si ini buto hijau lah. Kemudian tak oke gitu ya. Kemudian apply, kemudian oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita perlu melakukan setting terlebih dahulu untuk event background battle-nya biar nggak aneh ya. Silakan teman-teman di dungeon ini klik kanan, kemudian pilih edit. Ya, di sini ada spesifik battle bag, yaitu bagaimana background dari pertarungannya. Silahkan di checklist, kemudian klik saja, ya, kemudian cari disesuaikan dengan tileset yang teman-teman pakai. Saya akan pakai yang ini kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah ya. Kemudian temboknya adalah tembok apa, dungeon ya. Coba saya cari dulu. Ini aja temboknya ya, rokev. Seperti ini ya, anggap aja sama, beda ya wis rapok ya. Kalau udah di oke. Nah, setelah itu nanti kita kembali lagi ke chest, klik 2 kali. Ini sudah dibuatkan dari si RPC Maker-nya, tapi kita akan perlu merubah ini. Yang pertama, control set switch-nya di delete. Kemudian teman-teman tekan enter nih, diklik yang bagian change item, di enter. Kemudian pilih variabel ya. Kok variabel, maaf salah, switch, kemudian diklik. Nah, switch-nya teman-teman pakai yang switch yang baru nih, 021. Ini saya hapus saja, udah ada di sini ya. Pak, nambah switch-nya gimana? Teman-teman tinggal cek maksimum aja ya, nanti ukurannya mau berapa, sampai 40, jadi di bawahnya ada 40 ya. Kalau 60 nanti misal seperti ini, nanti bawah juga ada 60 ya. Baik, seperti itu. Nah, jadi kalau membuat apa nanti switch-nya seperti yang sudah saya bilang di kelas, nanti bisa di parsial ya. Jadi nanti tiba-tiba kalian tinggal nyambungkan satu switch aja untuk menyambungkan semuanya. Oke, kita akan mulai dari 021 dan 040 ya teman-teman ya. Sekarang di bagian atas kita kasih peti terbuka. Oke.
seperti terbuka. Oke, seperti ini ya. Ini ganti aja lah, get kunci telah ditemukan, get kunci ditemukan. Bahasa Indonesia ditemukan. Oke, backgroundnya kita buat ke dim, Windows posisinya kita buat middle. Kalau sudah di oke ya. Baik, berikutnya kita masuk ke nomor 2. Nah, ininya di uncheck ya, ganti kondisi switch seperti terbuka. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi ketika seperti terbuka, di sini kita akan membuat sebuah mekanisme control by remote. Ya, kalau kita kemarin sudah belajar, tiap karakter NPC yang ditaruh kita berikan sebuah mekanisme ya, tapi sekarang kita menggunakan remote. Jadi satu mekanisme untuk menggerakkan beberapa objek ya, namanya remote mechanism. Saya sebutnya seperti itu meskipun ada istilah lain mungkin ya. Baik. Di sini silakan klik 2 kali kontennya show text, kasih karakter kalian. Silakan kalimatnya adalah bagus. Kuncinya sudah saya temukan. Sudah aku temukan, tinggal menuju ke Raja Iblis. Oke. Kalau sudah seperti ini, ya. Nah, kita butuh sebuah mekanisme lagi untuk memunculkan sebuah monster. Nah, di sini kita klik 2 kali, kemudian show text, kita tulis di sini adalah tiba-tiba ada sesuatu yang datang. Oke. Kita buat ke dim, condition the middle, oke. Kemudian di sini kita akan berikan suara ya, mungkin ya, suara yang aja deh. Kita berikan sebuah switch lagi, klik 2 kali, kemudian teman-teman pilih ke switch, kemudian kita ganti di bagian bawahnya adalah monster data. Oke, monster data, apply, oke, kemudian di oke. Nah, di sini kita bikin triggernya ini menjadi autoran ya. Kalau teman-teman nggak ketutup tinggal pakai panah aja, cari autoran. Autoran itu mungkin sudah saya jelaskan kemarin, mungkin belum ya. Autoran itu adalah sebuah fungsi ketika kontrol dalam game itu diambil oleh sistem ya. Jadi kita nggak bisa ngerakin ya. Dan ketika itu sudah digerakkan, kita butuh sebuah action untuk memecah kontrol dari sistem RPG Maker itu sendiri. Baik, dibuat aturan ya teman-teman ya. Kemudian kita mungkin ini kasih nama dulu ya, bagian atasnya kita kasih nama treasure gitu ya, treasure gitu. Berikutnya kita pilih lagi copy event page ya, kemudian paste event page. Di sini kita ganti monster datang ya. Kemudian ini dihapus saja dulu. Kemudian klik 2 kali ya. Kemudian kita pilih sound effect ya, sound effect. Kita kasih sound effect yang paling bawah sendiri, win ya, mungkin win play. Ya, saya pakai bin 3, silakan teman-teman pakai apa terserah ya. Kemudian di sini saya klik 2 kali. Ya, sebentar. Ini kita apply dulu. Kita apply dulu, oke ya. Di bagian ini kita udah kasih nama monster ya. Ini teman-teman ya. Kalau sudah seperti ini ya, kita checklist di sini adalah monster datang ya. Jadi ketika monster datang bernilai 1, maka monsternya akan muncul. Oke. Kita ambil lagi ke peti, teman-teman. Setelah klik 2 kali ya. Kemudian kita masuk ke tab 3, klik 2 kali ya. Kita pilih show animation ini di tab kedua. Show animation, kemudian playernya diganti monster, kemudian animasinya kita ganti yang saya pakai ball of light, teman-teman pakai yang lain boleh. Kemudian saya akan kasih white on for complexion, saya oke, kemudian saya klik 2 kali di bawahnya, kemudian saya pilih show text, face-nya saya ganti ke monster yang sudah tersedia, saya akan monsternya adalah orc. Saya klik 2 kali, saya akan tuliskan, hey, apa yang kamu lakukan? Kembalikan item tersebut. Kembalikan item tersebut. Oke. Kalau sudah di oke, ya, klik 2 kali. Kemudian kita pilih set movement. Set movement, ya, kita cari set movement. Mana set movement? Nih, set movement root.
klik. Kemudian playernya ini diganti menjadi monster, dia jalan satu arah ke atas ya. Kemudian di checklist apabila nanti tidak bisa jalan di skip ya, silahkan di OK. Kalau sudah klik-klik 2 kali, cari open battle processing nih, battle processing di tab nomor 3. Klik battle processing, kemudian monsternya kita pilih Orc ya. Can lose ya, kalau udah di OK. Jadi kalau bisa kalah ya. Nah, di if win berarti kita copy paste aja ya, ini si monsternya Ctrl C, Ctrl V di bagian win, kita spasi, gambarnya diganti karakter kalian ya. Kemudian berikan kata-kata mutiara. Wah, lemah sekali kamu kawan. Tuh mungkin katanya ya. Oke. Kemudian kalau kalah, kita Ctrl C, copy, kemudian kita taruh di sini, kemudian kita spasi, kita tuliskan di sini, kuat sekali, ya. Udah. Kemudian kita klik 2 kali lagi, kita pilih show text, ya, tulis kamu gagal menjalankan misi, ya. Kemudian backgroundnya kita bikin dim, minus posisinya kita bikin middle, habis itu di OK ya. Kemudian di sini klik 2 kali lagi teman-teman, kita masuk ke tab nomor 3, kita pilih game over ya. Klik sekali lagi, kita masuk ke return to title screen ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita kembali lagi ke menang. Kalau menang kita klik 2 kali, kita pilih control switch ya. Kita ganti control switch-nya adalah monster dikalahkan. Oke, kalau sudah di OK, kemudian di OK ya, seperti itu. Apakah sudah selesai? Belum, teman-teman. Ini triggernya masih auto run. Kita butuh suatu trigger untuk memutus hubungan antara fungsi otomatis dalam RPG Maker ya. Silahkan teman-teman copy event page lagi, kemudian dipastekan lagi. Di bagian monster datang switch ini, kalian teman-teman ganti ke monster dikalahkan. Kemudian ini dihapus ya, sisakan ini dulu dihapus. Hapus. Sisakan percakapannya monster aja ya. Hapus, sisakan sedikit ini kalimat apa yang kamu lakukan kemarin tersebut, spasi, diganti gambar karakter kalian. Kemudian dikasih kalimat saatnya menuju ke kastil iblis Kizaru gitu ya. Kalau sudah di OK saja. Oke, seperti ini ya. Nah, triggernya ini kita ganti menjadi action button ya. Kalau misalnya nggak muncul action buttonnya, cari aja kalimat action button. Oke, kalau sudah silahkan di OK. Boom ya. Baik. Berikutnya kita akan lanjutkan untuk map beta dunia ya di tutorial berikutnya. Nyobanya nanti Pak ya, nanti setelah kita selesai semua ya. Oke, kita lanjut ke part berikutnya.